Apakah Anda sudah mengetahui perubahan tentang Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan? Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat karena berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan karantina sehingga perlu diganti. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 telah diganti dengan Nomor 21 Tahun 2019, tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Agar masyarakat mengetahui serta lebih memahami mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 perlu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi kepatuhan Undang-Undang 21 Tahun 2019. Bertempat di PT Bakti Tani Nusantara, Karantina Pertanian Karimun melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan COVID yang ketat, selain wajib memakai masker, cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak, jumlah peserta juga dibatasi. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta acara. Karena Tuhan darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dilanjutkan dengan doa bersama dan sambutan dari pihak manajemen PT BTN. Bapak Willy Indrayunan, dalam sambutannya menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Beliau juga mengingatkan ancaman sanksi pidana yang berat bila ada pelanggaran perkarantinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Sesungguhnya kegiatan ini Pak, memberi pemahaman dan khazanah ilmu ya Pak ya, bagi karyawan kita dan tingkat kepatuhan stakeholder kita ini PT Bakti Tani Nusantara ini semakin lebih apa ya Pak ya, semakin lebih memahami undang-undang kita ini. Bila mana terjadi pelanggaran yang dilakukan, baik itu dia ekspor itu pasal 34 itu dikenakan penjara 3 tahun dan dendanya 3 miliar. Dan bila impor itu pasal 33 ya, itu tak dikenakan pelanggaran itu pidana 10 tahun dengan denda 10 miliar. Dan kita ini yang antar pulau ini di pasal 35 itu bila mana tidak patuh dan melanggar aturan itu denda 2 miliar dan penjara kurungan 2 tahun. Setelah acara dibuka secara resmi oleh Bapak Willy, moderator Ibu Dr. Hewan Kristiani mempersilahkan penyampaian materi oleh narasumber Bapak Ade Manik yang menjabat sebagai Koordinator Pengawasan dan Penindakan Karantina Pertanian Karimun. Yang pertama akan saya coba jelaskan dari sosialisasi undang-undang dulu. Jadi ada 3 materi yang mungkin kalau sempat saya sampaikan. Yang pertama mengenai sosialisasi Undang-Undang 21 tahun 2019. Terus yang kedua dan yang ketiga mengenai pengawasan ataupun pelaksanaan karantina tumbuhan terhadap benih untuk diantar areakan atau dilalu lintaskan dari pulau ke pulau yang lain. Dalam pemaparannya Bapak Ade Manik menyampaikan sekilas mengenai tupoksi dari karantina pertanian dan pentingnya dilakukan tindakan karantina untuk setiap media pembawa yang dilalui. Seleksi Undang-Undang 21 tahun 2019, latar belakang yaitu keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati hewan, ikan, dan tumbuhan yang dapat meningkat taraf hidup dan kemakmuran masyarakat. Perkembangan iptek yaitu perkembangan sains, teknologi, dan informasi yang cepat dan dinamis. Dan latar belakang terakhir itu mengenai dari hukum sudah tertinggal. Sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang 16 tahun 92 dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang tahun 2019 itu Undang-Undang Nomor 21 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Dalam pemaparan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, dijelaskan secara detail mengenai perubahan ketentuan-ketentuan yang telah diatur undang-undang sebelumnya, yaitu Nomor 16 Tahun 1992. Beliau juga menekankan akan sanksi pidana bila melakukan pelanggaran karantina. Dalam sesi diskusi timbul beberapa pertanyaan dari peserta untuk menajamkan materi. Ini dilaksanakan di PT PTN yang merupakan PT Benih Sawit yang ada di Pulau Kundur. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang 21 tahun 2019 untuk peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan tindakan karantina. Acara sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun 2019 sangat bermanfaat bagi kami karena dengan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh dari pihak karantina, banyak hal-hal yang menjadi masukan-masukan juga bagi kami yang awalnya mungkin kami belum mengetahui. Dengan pemaparan yang ada tadi, dengan kegiatan sosialisasi ini ada beberapa peraturan baru mungkin yang jelas tersampaikan kepada kami, dan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengguna jasa dari karantina.